tokoh nasional yang terbungkus lembaran hitam. Hari ini, 30 September, adalah hari yang begitu membekas dalam memori kolektif negeri ini. Pada tahun 1965, telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh apa yang dinamakan Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia yang saat itu menjadi pesakitan dan dalang dari peristiwa ini. Disahkan mengulang peristiwa beberapa puluh tahun sebelumnya. Tersebutlah Desa Ngalian di Karanganyar. Sebuah gundukan tak bernama berukuran 6 kali 12 meter yang tidak dikenal. Gundukan itu ada sejak tahun 1948, baru pada tahun 1960-an isi dari gundukan itu ditata, dan jenazah misterius di dalamnya dimakam ulang secara berjajar. Tapi pada tahun 1965, saat peristiwa J30 SPKI meletus di Jakarta, makam itu kembali dijauhi masyarakat dan kembali terlantar. Baru pada tahun 2006 makam ini dibangun dan dinamai sesuai siapa yang bersemayam di bawahnya. Halo, selamat siang. Di kesempatan hari ini, bertepatan dengan tanggal 30 September, biasanya bangsa Indonesia selalu memperingati detik-detik dari suatu tragedi yang pernah menimpa negeri ini. Sebuah tragedi J30 PKI yang begitu membekas di negeri Indonesia kita yang tercintai. Hingga kemudian muncullah peringatan kesaktian Pancasila pada keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober. Dan di tempat ini ada juga tokoh yang mungkin terkait dengan kejadian itu, walaupun mungkin lebih dulu mengulang dari suatu kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kejadian tahun 1965 pernah diawali di 1948 pada waktu Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta di Kota Madiun yang dipimpin oleh Musuh dan tentunya tokoh Mr. Amir Syarifudin. Dan pada kesempatan ini kita akan coba masuk di sebuah komplek makam Ngalian Karanganyar. Kita akan mencoba menelisik di mana atau ada apakah di komplek pemakaman umum ini. Di pemakaman ini dulu hanya berupa gundukan tanah yang berukuran kira-kira 8 kali 12 meter. Dulu sempat hanya dicampur begitu saja, kemudian pada tahun 60-an sudah dipisah-pisah, tapi kemudian karena ada kejadian J30 PKI 1965, makam ini kemudian dihancurkan kembali. Kemudian pada 2006 sudah dibangun ulang dan tokoh negeri ini yang pernah memimpin revolusi negeri ini, yaitu Mr. Amir Syarifudin, berada di sini. Beliau merupakan salah satu dari anggota 4 sekawan Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifudin. Adalah Mr. Amir Syarifudin, 4 sekawan pendiri negeri ini, selain Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifudin tentunya. Amir Syarifudin bukan tokoh sembarangan, tokoh Jong Batak pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian Perdana Menteri Indonesia yang kedua, beserta Wakil Indonesia dalam perundingan Renville tahun 1948. Tapi setelah isi Renville dianggap merugikan Indonesia, maka jatuhlah Kabinet Amir Syarifudin digantikan Kabinet Hatta. Sentimen negatif atas kegagalan pada Renville bergulir,
pada keterlibatannya pada Partai Sosialis Indonesia besutan Musso. Dan dari sinilah masa kelam seorang founder negari ini dimulai. Dia ditangkap seusai Musso dan dibawa ke Surakarta. Pada 19 Desember tahun 1948 terjadi agresi militer II yang menyebabkan kondisi chaos yang rumit membuat Amir dieksekusi regu tembak tanpa pengadilan di sebuah desa di Karanganyar, Jawa Tengah. Tokoh besar memilih haluan kiri ini berkalang tanah setelah menyanyikan lagu internasional dan Indonesia Raya bersama beberapa pengikutnya sebelum peluru menembus kepalanya.